Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Saya dari jurusan Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan berpresentasikan tentang modul 8 sampai dengan modul 11. Di sini ada nama saya Putri Anjani dan di sini ada NIM saya yaitu 41519010166. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang manajemen memori. Selanjutnya itu ada pengertiannya. Pengertiannya itu suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses pengolahan memori, utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar memprogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Selanjutnya itu ada memori kerja. Memori kerja itu ada tujuan. Tujuannya itu tugas utamanya adalah menampung pekerjaan itu pada saat sebelum dan sesudah pekerja itu dilaksanakan oleh prosesor dan menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor. Contohnya, sistem operasi, sistem bahasa, dan catatan. Lalu ada result analysis. Itu ada RAM. Lalu selanjutnya itu ada memori kerja untuk memori tetap. Itu ada ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Selanjutnya itu ada memori dukung. Untuk mendukung ke memori kerja, umumnya berbentuk disk, sehingga berlaku juga asas pemuktahiran. Setiap track dan sektor dapat menyimpan sejumlah byte dari memori kerja. Memori kerja dicapai melalui alamat memori dan register data memori. Dan untuk mencapai informasi di memori dukung, isinya harus dipindahkan dulu ke memori kerja atau memori dukung sama dengan memori semu sama dengan virtual memory. Contohnya itu ada floppy, hard disk, dan CD. Selanjutnya itu ada alamat memori. Alamat memori itu dibagi menjadi dua, yaitu alamat memori mutlak dan alamat memori relatif. Alamat memori mutlak adalah sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Alamat memori relatif adalah alamat memori yang digunakan oleh program berurutan. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Selanjutnya itu ada komponen memori. Itu ada sistem bahasa pemrograman, sistem utilitas, inti sistem operasi, pengendalian alat, dan bekas pemakai. Lalu pengutipan atau pembacaan isi memori. Itu ada pengutipan oleh prosesor, pengutipan oleh memori dukung atau arsip, pengutipan oleh pencetak atau printer, dan pengutipan oleh alat peripheral lainnya. Di sini selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama itu ada meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Yang kedua, meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi. Yang ketiga, meningkatkan efisien pemakai memori dan yang terbatas. Yang keempat, transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang keenam, mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. Yang ketujuh, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang kedelapan, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Selanjutnya itu, terdapat dua manajemen memori. Yang pertama, manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis,
jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya, manajemen memori pemartisian statis. Itu ada dua ya, ada monoprogramming dan multiprogramming. Yang monoprogramming itu merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Yang selanjutnya itu ada multiprogramming. Multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Pada partisipasi tersebut, proses-proses ditempatkan. Lalu selanjutnya itu ada fragmentasi. Fragmentasi itu ada fragmentasi adalah di mana timbulnya memori yang tidak terpakai atau kosong. Fragmentasi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada fragmentasi internal dan eksternal. Selanjutnya itu ada strategi alokasi memori. Itu ada first fit algorithm, next fit algorithm, best fit algorithm, worst fit algorithm, dan quick fit algorithm. Lalu selanjutnya itu ada DMA, direct memory access. Adalah akses memori langsung. Melakukan pemindahan informasi dari dan ke memori kerja tanpa campur tangan langsung dari prosesor. Prosesor hanya diinterupsi saat akses tersebut dimulai dan diselesaikan. Selanjutnya itu ada tentang virtual memory. Pengertiannya adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai proses, program aplikasi, ataupun menyimpan data yang dibutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia, atau memori fisik seperti RAM. Program ataupun data yang tidak muat dimasukkan pada memori asli atau RAM akan disimpan ke dalam sebuah paging file. Paging file itu sendiri hanyalah data yang disimpan sementara atau bisa disebut dengan swap. Manfaat virtual memory. Berkurangnya I/O yang dibutuhkan lalu lintas I/O menjadi rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Selanjutnya, berkurangnya memori yang dibutuhkan atau space menjadi lebih leluasa. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. 3. Meningkatkan respons sebagai konsekuensi dari menurunnya beban I/O dan memori. Yang keempat, bertambahnya jumlah user dan dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Konsep virtual, pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. Dua, hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. Terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi pack atau swap path out and in sesuai dengan kebutuhan referensi program. Selanjutnya itu ada virtual memory dapat diimplementasikan melalui DMAT paging dan DMAT segmentation. Selanjutnya itu DMAT paging. Umumnya basis VM adalah paging. DMAT atau sesuai dengan kebutuhan. Ambil atau bawa pack ke memori hanya jika diperlukan. Yang kedua, umumnya program memerlukan pack sedikit atau one by one. Yang ketiga, less I/O dan less memory atau more user. Transfer cepat atau faster response. Selanjutnya itu memory mapped file. Memory mapped file I/O memperbolehkan file I/O diperlakukan sebagai rutin akses memori yang dipetakan sebagai blok disk ke dalam pack memori. Suatu file diinisialisasikan menggunakan DMAT paging. Suatu bagian pack file dibaca dari file sistem ke pack fisik. Subsequent membaca menulis ke dari file yang diperlukan dalam urutan memori akses. Secara sederhana, file akses memperlakukan file atau I/O melalui memori
melalui read or writing system calls. Beberapa proses juga dapat dipetakan pada file yang sama pada memori yang di-share. Selanjutnya itu ada trunching. Trunching adalah suatu proses yang sibuk melakukan swipe back in dan out. Model lokasi adalah proses pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lain dan terjadi overlap lokalitas. Jika suatu proses tidak mempunyai pack yang cukup, tingkat pack fault menjadi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem operasi, peningkatan multiprogramming, utilisasi CPU meningkat sejalan dengan bertambahnya multiprogramming, proses lain ditambahkan ke dalam sistem. Selanjutnya itu ada materi tentang I/O hardware. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi. Yang pertama itu mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Yang kelima, perangkat I/O dapat dibagi menjadi kategori perangkat blok dan perangkat karakter. Perangkat blok menyimpan informasi dalam blok berukur petak, masing-masing dengan alamat sendiri. Ukuran blok umum berkisar dari 512 sampai 65.536 byte. Semua transfer berada di unit satu atau lebih seluruh blok atau berturut-turut. Hard disk, cakram, Blu-ray, dan USB stick adalah perangkat blok umum. Perangkat karakter, sebuah perangkat karakter yang memberikan atau menerima aliran karakter tanpa memperhatikan struk blok. Hal ini tidak diamatkan. Printer antarmuka jaringan, mouse atau menunjuk. Mouse atau untuk percobaan laboratorium psikologi dan sebagian besar perangkat lain yang tidak seperti dapat dilihat sebagai perangkat karakter. Selanjutnya itu ada device controller. Itu merupakan komponen elektronik dari I/O unit antarmuka antara controller dan perangkat sering di satu tingkat lebih rendah sebuah disk, misalnya mungkin di format dengan 2 juta sektor 512 byte per track. Apa yang sebenarnya berasal dari drive, bagaimanapun aliran bit serial dimulai dengan pembukaan, maka selanjutnya itu ada pekerjaan controller adalah untuk mengubah aliran bit serial ke blok byte dan melakukan koreksi kesalahan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada unit I/O berupa komponen elektronik. Itu ada device controller atau adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Selanjutnya ada komponen mekanik. Itu contohnya itu ada head, motor, stepper, dan printer. Selanjutnya ada direct memory access atau DMI. Dia berfungsi untuk membebaskan memproses menunggu transfer data yang dilakukan I/O device. Pada memproses ini membaca atau menulis data, memproses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi berikut: perintah penulisan atau pembacaan, alamat I/O device, awal lokasi memori yang bisa dibaca, jumlah word byte yang ditulis atau yang dibaca. Keuntungan DMA itu sendiri yaitu meningkatkan kinerja prosesor atau I/O, meminimalisirkan overhead pada waktu data ditransfer dari controller ke memori. Sektor berikut adalah lewat di bawah head dan bits sampai ke controller. Selanjutnya ada tujuan software I/O. Itu pertama itu ada konsep dalam desain software I/O, penamaan yang seragam atau uniform naming, penanganan kesalahan atau error handling, synchronous atau blocking versus asynchronous interrupt driver transfer. Selanjutnya itu ada shareable versus dedicated device. Terima kasih. Dan segitu aja dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.